pejabat juga, Anda itu bukan ancaman juga. Kalau Ya. ini catat kata-kata saya di sini. Catat kata-kata saya, boleh minta izin? Boleh. Ya. Jika saya pimpinan, langsung. ya, saya Pasti. kalau dibilang saya pasti jadi pimpinan negeri ini, saatnya Indonesia akan dibebaskan. Akan Ya dibuktikan. semua orang kandidat politik juga pidatonya begitu. Sudah puluhan ribu politisi begitu di Indonesia. Kalau saya berhasil, saya akan tertibkan. Itu bahasa idealisme dari calon-calon politisi, dan memang dia calon-calon pimpinan. Soal nanti berhasil atau tidak itu hal lain. Jadi sama sekali satu pun unsur ancaman dari segi hukum ya tidak ada di sini, kecuali disebutkan kalau Anda tidak hentikan kasus mobil ini, saya akan cerita bopeng lu yang lama. Nah, itu baru ancaman. Atau saya akan cerita ada istri 3, itu baru ancaman. Tapi kalau dibilang kalau saya berhasil, terus kemudian mari kita buktikan siapa yang salah. Ini bahasa masih sangat sopan. Kalau pengacara lebih gawat lagi kalau kirim surat ditandatangani malah. Kalau pengacara saudara bisa. Kedua, kami akan laporkan Bapak. Itu ratusan jutaan surat dari pengacara begitu kalau dia protes kepada pejabat. Tapi itu bukan ancaman. Oke. Ini aja sangat lembut gitu loh. Oke. Ya. Jadi Ini mari kita buktikan. Itu bukan ancaman. Mas, apakah gara-gara dibilang mas ke Bapak dibilang itu ancaman? Orang bisa aja bilang, Mas Jokowi, apa itu juga ancaman? Enggak dong. Kalau dibilang Anda Jokowi, apa itu ancaman? Enggak juga. Jadi jangankan presiden aja digituin, enggak. Jadi kami melihat ini dari segi bahasa, karena Bapak sudah puluhan tahun, aku pun sudah 30 tahun dalam bidang begini-beginian, saya tidak melihat ada unsur di sini ancaman. Kalau ancaman itu kan, kalau disebutkan, kalau Anda tidak hentikan, saya akan begituin. Itu ancaman. Kalau ini, kalau saya terpilih pimpinan negeri ini, Jokowi Prabowo pun waktu kampanye juga bahasanya begini. Kalau saya terpilih, saya akan tegakkan hukum. Oke. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau ada orang yang merasa terganggu dan akhirnya melaporkan dugaan ancaman, nggak masalah dong? Ya, tapi kalau ini laporan tersebut dilakukan oleh orang yang awam hukum, bisa dimaklumi. Kalau bapak beliau ini kan sudah puluhan tahun jadi jaksa, dia ngerti dong unsur ancaman itu. Sudah luar kepala pasti, bahkan jurisprudensi pun udah ribuan. Tapi bagi Pak Yulianto ini ancaman loh, ya kan Pak? Oh jelas. Karena Tapi kan melihat redaksinya. dia, ya kan? Anda jangan melihatnya parsial begini, Oke. ya kan? Ini SMS sama dia bicara dia bicara tentang mobil 8 yang sedang saya sidik. Oke. Ya kan? Apa urusannya dia SMS ke saya? Kan nggak ada urusannya. Terus kemudian tanggal 5 dia SMS, tanggal 6 dia keluarkan di media dia. Ada Yulianto di rapor merah Jaksa Agung. Merah apa gue ini? Kan begitu. Ya kan? Jadi ancaman itu diwujudkan dengan media-media dia. Oke. Yang telah saya sampaikan dan telah saya buktikan bahwa itu semua gombal semua. Itulah karakter assassination. Makanya saya bilang, ini kalau proses ancaman ini kan sudah kita laporkan ke Barreskrim. Betul. Ya kan? Kita tunduk kepada proses hukum ini. Oke. Ya kan? Kita lihat aja proses ini biar berjalan. Kan dari biasanya juga melaporkan Oke, saya. soal laporan saya mau tahu. Oke, kan? Kenapa Bang melaporkan pencemaran nama baik? Karena kalau soal artikel tadi kan bukan Haritanu yang buat. Yang kita bicarakan hanya soal SMS. Di SMS redaksinya jelas-jelas itu visi politik, itu bahasa idealisme. Ribuan orang politisi akan mengatakan kalau saya itu tidak bisa disebut ancaman. Ya. Yang kedua, Tapi saat ini belum masa kampanye loh Bang. Saya penegak hukum, ngapain juga dia masih kan tadi dia laporkan itu visi saya. Memang gua kader dia. Memang gua kader dia, gua bukan kader dia, Bang. Karena iya kan? sejak Ngapain juga dia SMS ke penegak hukum? Iya, Bang Otan. Karena di media massa sejak mulai MNC memberitakan kasus bansos di Medan, nah mulailah nama dia mulai dikait-kaitkan dengan ini. Tentu dia akan bikin Oh, jawaban. Anda salah Bang kalau kayak gitu Bang. Itu entar dulu. Saya nggak setuju kalau itu. Itu menurut mereka. Itu jangan begitu dong. Kita bicara proses yuridis, ya. Anda jangan seret kasus-kasus mobil ini kepada unsur politis. Oke. Kasus bansos itu murni politis. Apa namanya kasus bansos sudah selesai. Kita bicara mobil nggak perlu lagi lu kasus Justru- sampaikan ini informasi di luar enggak.
kita bicara fakta hukum saja, begitu Oke, di sini. kalau bicara fakta hukum, Pak, Ya. sampai ke dunia akhirat kemanapun, ini bukan ancaman. Bapak ngerti hukum, itu bukan ancaman. Itu kan versi Abang. Bukan, kita ini semua ahli Loh, hukum. karena sekarang kan sudah proses penyidikan. Oke. Kita nggak boleh berkomentar itu. Ini kan kita bicara soal SMS. Kalau ada kata-kata, mari kita buktikan. Itu bukan ancaman. Dia langsung kepada penegak hukum. Apa yang sedang menyidik dia. salahnya? Jangankan ke Bapak, ke hakim, ke majelis hakim yang lebih tinggi dari Bapak. Kita sering bikin surat begitu. Bukan, ini orang yang sedang disidik SMS ke saya. Itu haknya yang dia. Loh, gua nggak kenal dia loh, Bang. Kenapa nggak kenal? Bapak harus mengenal semua orang karena Bapak pejabat. Enggak, dia SMS gua. Dia SMS karena Coba, Abang bilang coba alinea kedua ini. Ini alinea kedua ini. Baca Kalau Saya baca dulu nanti. Ya, Ya. oke. Alinea kedua Ya. ini, Anda, dia sudah menuju ke saya, ya Bang. Ya. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Itu salah nggak tuh? Nah, oke. Itu salah nggak kalimat Saya itu? setuju. Oke, setuju. Setuju ya? Setuju Oke. kan? Tapi kemudian dia ngomong begini, Ya. saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum penegak hukum. Nah, gua disebut oknum ini satu alinea loh ini. Salah. Yang semena-mena, yang transaksional, yang suka abuse of power. Ini satu alinea. Iya, Ini satu alinea. Ini Itu kan satu alinea. itu kan penafsiran Bapak. Anda juga menafsirkan berbeda. Dia Ini bilang tafsiran saya. Kan dulu Pak. Begitu. Oke. Saya masuk ke sini kan untuk menegakkan. Semua orang partai juga begitu. Ini alinea jelas ini. Satu alinea, satu alinea. Kalau saya bilang ke Bapak, saya akan menegakkan. Saya akan dengar dulu Pak. Abang mau nggak disebut sebagai oknum penegak hukum? Apa salah? Hah? Apa salah? Lah, kalau oknum kan negatif dong. Enggak dong. Hah? Enggak, itu kan oknum. itu mungkin dari segi bahasa. Entar Nanti dulu, itu dulu. mungkin dari segi bahasa kurang Oknum sopan. penegak Tapi itu hukum bukan yang semena-mena. ancaman. Yang semena-mena. Bentar dulu. Sekarang saya mau tanya, siapa yang menaikkan penyidikan ini? Bukan saya loh. Ngapain dia kok SMS saya seperti ini? Dia mengatakan bukan ke Bapak. Saya. Siapa? Dia bilang saya salah satu. Ini alinea jelas Sebentar loh. dulu Ini nggak Pak. bisa dibongkar. Salah satu alasan saya masuk. Ini yang SMS kedua. Yang SMS pertama ini loh. Ini Ya. kan sudah dibahas oleh ahli bahasa. Jadi Anda, Bang, Ya. Abang lihat per alinea ini. Ini Ya, kalau hukum. orang mengatakan saya akan berantas hukum penegak hukum yang salah, apa salah? Anda disebut sebagai oknum penegak hukum semena-mena, mau nggak? Terus kemudian medianya nyebarin gua ada rapor merah. Tidak disebut. Memang apa gunanya? Bapak tidak Oke, disebutkan. di situ. Bapak tidak disebutkan oknum yang semena-mena. Itu bahasanya salah. Ini kok salah, itu tafsiran Abang. Tafsiran saya seperti ini. Makanya saya bilang saya laporkan Barreskrim biar diuji sama Baik, dia. setelah ini saya ingin dengar Pak Akyar. Saya ingin dengar Pak Akyar bagaimana membahasakan ini. Tapi kita harus jeda dulu Pak ya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ini benar nggak? Ada nggak unsur ancaman di sini? Oke. Di dalam bahasa itu kan ada kalanya juga yang tersurat, ada kalanya tersirat. Oke. Nah, ini kan ahli-ahli bahasa nanti yang akan tahu itu. Oke, kalau Oleh secara karena itu, kalau mohon maaf secara saja. umum ini kan yang menerima SMS ini kan penegak hukum nih. Iya, Adalah Pak Yulianto. iya. Ya, interpretasinya merasa terganggu dan merasa diancam. Iya. Itu sudah menjadi ancaman atau masih Iya, bisa kalau beliau dibuktikan? kan merasa sudah, ini udah ancaman, makanya dilapor ke Barreskrim. Nah, oleh karena itu, kalau Lah, jadi perlu kalau saya- begitu apapun yang ahli bahasa katakan kalau diri kita sudah merasa terancam tidak ada pengaruhnya dong. Kenapa? Kalau ahli bahasa mengatakan itu adalah bukan ancaman, tapi kita sendiri sudah merasa diancam, Iya, iya nggak apa-apa. Nanti kan secara hukum, Saya kan sebentar Bapak lihat SMS kedua dulu. Tunggu dulu. SMS kedua coba. Oh, Bapak juga biar lengkap SMS kedua. SMS satu sudah tahu ya Pak ya? SMS kedua, Oke, iya. Coba baca SMS kedua. Iya. Yang ini bukan? Iya betul. Pak. Coba baca dulu Bapak. Ya. yang Mas mana? Yulianto kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang SMS benar. kedua ini lebih halus lagi. Ya, coba dulu baca dulu Bapak. Iya, Coba. ya, saya tadi mengatakan, Maksud saya, Iya. biar publik tahu, Mas Julianto kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini SMS kedua yang Anda rilis. Ya, taruh. Harusnya SMS pertama Ya, saya, yang saya, dirilis. saya ngomong dulu Pak. Ya Ya, silakan. siapa yang profesional dan siapa yang preman. Ya, ini bukan ancaman. Ini semua orang. Tafsiran saudara sebagai penasihat hukum, tafsiran saya selaku yang merasa diancam berbeda. Oke, Jadi Jangan kalau memaksakan ada begitu orang, dong. mari kita buktikan. Itu ancaman. Mari kita buktikan di Barreskrim. Selesai itu. Itu materinya. ancaman. Ngerti Betul, nggak? Bapak kan ahli hukum. Ya sama-sama pakar hukum Oke, kita. kalau ada kata-kata, Pak Julianto, mari kita buktikan. Apa itu ancaman? Justru orang yang taat hukum akan mengatakan itu. Kalau bahasanya begini, Anda adalah oknum penegak hukum yang semena-mena. Nggak ada kata-kata, Anda salah. Ini ya satu, Salah, ini dua. salah.
itu tafsiran saya. Nah, itu Anda salah menafsirkan. Loh, Anda Tapi juga salah menafsirkan. redaksinya Ini alinea 2 loh. Alinea 1 itu penafsiran Bapak. Itu penafsiran Iya, Bapak. makanya kita Tapi berbeda. bahasanya nggak begitu. Nah, bahasanya begini. Saya mau bacakan. Iya, saya bacakan. Ya. Anda harus ingat, ini satu alinea loh ya. Ya. Berarti alinea kedua ditujukan ke saya. Oke. Saya masuk ini, Anda harus, berarti dia nunjuk ke saya nih. Emang kenapa kalau ditunjuk Iya, Bapak? nggak Apa salah? Nggak masalah. Oke. Tapi ketika bahasanya dia, Ya. saya masuk ke politik, salah satu penyebabnya memberantas oknum penegak hukum. Nah, oknum penegak hukum yang semena-mena. Nah, nggak mau gua. Itu bukan ke Bapak. Loh, Maka saya bagaimana juga. nggak ke saya? Kemudian Pak. dilansir di koran dia. Semua orang calon partai politik akan mengatakan Bos. saya akan memberantas. Bos, ini belum masanya kampanye. Oke, Kampanye nantilah. Ngerti? Masih Oke, Pak, 2 ya. tahun lagi kok. Saya penegak hukum. Gini, Kalau Bapak berani berdebat soal restitusi pajak di TV, Gimana? Bapak datangkan konsultan pajak, Bos, Bapak bertiga. Catat dulu ya. Ya. Catat dulu. Ya. Seorang penegak hukum itu tindakannya terukur. Itu pertama. Ya, Yang kedua, seorang penegak hukum itu tidak akan membawa fakta hukum kepada media. Selama ini, selama saya jadi Kasubdit, pernah nggak saya mengasih statement apapun terhadap perkara yang saya tangani? Tidak pernah. Karena kita berperang aja nanti di tapi pengadilan. nama beliau sudah Kita berperang di pengadilan. Nama beliau sudah begitu dihancurkan Siapa yang seolah-olah. menghancurkan? Itu gak Ada nggak statement saya? Sebentar Pak. Oke, Pak Yulianto, ini Pak Yulianto. Karena Bapak membuat surat panggilan yang isinya soal kerugian negara karena restitusi pajak. Hari ini Bapak tidak berani berdebat soal restitusi pajak di hadapan konsultan pajak. Karena itu restitusi pajak SK dari Ditjen Pajak. Kenapa Ditjen Kan Pajak? saya sederhana, jangan sama Bang. Kan dulu. Saya sederhana. Ya. Buktikan bahwa transaksi antara DNK dengan dia itu Tapi bukan fiktif. salah lagi. Anda yang salah. Oke. Kan sudah jelas Benar. fiktif Itu kok tahun gimana? 2007. Oke, Bang. restitusi pajak. Abang dan Pak Kan sudah jelas fiktif. Oke, Kalau Pak, soal bentar. nonton Pak, restitusi pajak itu 2002 Bang, Pak Ahyar harus bicara. Pak Ahyar harus bicara. Pak Ahyar, tolong begini Pak. Ya. Kalau tadi Anda menjelaskan tadi di tengah. Sederhana sebenarnya. Kalau Anda bisa buktikan Pak itu Yulianto, ditahan fiktif, sebentar. Pak oke. Yulianto. Oke. Nah, pembuktian ada. Sebentar. Apakah restitusi pajak karena ada fiktif? Abang. Itu pasal pajak zaman dulu. Abang ditahan dulu. Pak Ahyar, saya mau dengar. Tadi kan Anda bilang, ini butuh ahli bahasa. Iya, kalau saya berpendapat begitu. Tidak mungkin siap pelapor dengan terlapor akan ada satu persamaan. Itu nggak mungkin satu. Ya, oke. Terhadap satu masalah. Dalam hal ini adalah penafsiran kalimat Pertanyaan SMS saya ini. di kacamata pakar hukum pidana Pak Ahyar, apakah ada menemukan di sini unsur ancaman kepada seorang penegak hukum? Saya tidak mau menjawab itu karena saya bukan ahli bahasa. Oke. Apakah kata-kata ancaman itu yang kayak apa bentuknya? Ke ahli bahasa kita tanyakan. Itu bukan domain. Meskipun sebenarnya interpretasi ahli Pak Yulianto sudah merasa terancam, tapi ahli bahasa misalkan mengatakan tidak ada ancaman? pidana. Ya tergantung nanti penegak hukum. Dia mau pakai yang mana? Sekarang kan pasti. Pak Yulianto mengatakan ini ancaman. Oke. Pihak Pak Haritanu mengatakan tidak, ini kalimat biasa. Oke. Ada orang nanti yang kita minta keterangan ahli. Ini ancaman atau tidak? Oke. Di dalam berbahasa itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Oke. Itu yang semuanya pasti akan tunduk nanti. Oke, tersirat itu yang harus di... Oke, ini interpretasi ya. Nanti saya ingin mengerucut lagi, kita harus jeda dulu sesaat lagi, Bang. Ya. Tetap sama beberapa SMS yang ada ya. Yang pertama, ya. Oke, Bang Hotman, Pak Yoto sebentar. Yang pertama sudah kita bacakan soal SMS tanggal 5 Januari, kita bacakan dulu yang kedua. Ya, silakan baca. Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat, kekuasaan itu tidak akan langgeng. Ini diulang lagi kata-katanya ya. Bacakan lagi. Ya, oke, saya masuk ke politik karena ingin membuat Indonesia maju dalam arti yang sesungguhnya, termasuk penegakan hukum dan lain-lain. Ini sudah sebenarnya dibaca. dibacakan. Ya, ini mas sebenarnya sudah Ya, tapi kan tolong Ya, oke. dibacakan karena beliau tadi sudah bukan. ada. Jangan. Sudah ada, bisa dibaca di Tadi sini. Bapak bacakan nomor 1 penekanan yang tolong dibacakan. Suatu saat saya akan jadi pimpinan di negeri ini, disitulah saat Indonesia akan berubah dan dibersihkan dari hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya. Kasihan rakyat yang miskin makin banyak, sementara negara lain berkembang dan makin maju. Tapi di tanggal 9 itu ada SMS yang ini tidak dibalas ya. Tidak pernah Oke, saya balas semua. ada SMS lagi yang kemudian saya sebenarnya tidak ada urusan dengan Mobile Aid karena ini urusan operasional banyak, sementara negara lain berkembang dan makin maju. Nah, jadi ini sebenarnya memang berkaitan dengan kasus ini. Tapi kalau gini Bang ya, ini sederhananya saja nih. Ya. Kalau interpretasinya Pak Yulianto sudah merasa terancam, apapun misalnya perkataan ahli bahasa atau mungkin nanti saksi ahli atau sudah punya interpretasi bahwa itu bukan Tapi ancaman. kan unsur setiap tindak pidana itu kan ada unsurnya. Kalau bahasa general idealisme seperti ini bukan ancaman. Bang, itu kita berbeda dong. Kok berbeda? Dia makanya tadi kan saya lihat di musuh. Saya mau menyampaikan visi saya sebagai politisi. Kenapa disampaikan ke saya sebagai penegak hukum yang sedang nyidik dia?
Apa Serialnya salah? dia mobil 8. Oke, Memang gua kadernya. Kan Apa? bukan, Bang. Oke, tapi kan itu Ngapain bukan juga? itu bisa. Apa kepentingannya dia nyampein ke gua? Tapi itu bukan Tapi ingat loh, Bang, Ya. ini selalu ada kaitannya dengan pertama. Ya. Yang ketiga dia bicara mobil Tapi 8. tidak ada satupun kalimat itu ancaman. Bapak boleh Oke, itu marah. versi Abang. Iya. Tapi Ini loh, versi Pak. saya itu ancaman. Unsur ancaman itu ada dalam jurisprudensi dan juga dalam KUH pidana. Sama-sama kita penegak hukum. Baik, Paham. Pak Ahyar, saya ingin Anda, kalau memang seperti ini kan nanti buntu ya, akan pembuktiannya ada di Iya. pengadilan gitu ya. Iya, Nah harus ini ke sana. prosesnya akan seperti apa sih Pak, kalau dilihat nanti? Tentukan pihak ini nanti benar nih nggak ada unsur ancaman. Ini kalimat ini ada nggak memenuhi unsur ancaman? Kalau tidak ada, yang mana? kalau tidak ada Kalau misalnya. tidak ada kan kembali kepada penyidik nanti. Oke. Bahwa ini bukan memenuhi peristiwa pidana. Sebaliknya ada pelaporan pencemaran nama baik? Nah, kalau ada pencemaran nama baik, ini persoalannya bagi kita terhadap apa pencemaran nama baiknya dulu. Oke. Itu dulu yang Oke. dipertanya. Apakah terhadap laporan Oke, atau terhadap hal-hal yang lain? Itu saya juga nggak mengerti. oke. Saya belum baca apa alasan untuk melaporkan kembali bahwa ada pencemaran nama baik. Apakah karena ini peristiwa ini SMS dilaporkan ke Bareskrim sehingga merasa dicemarkan nama baiknya atau ada Oke, masalah terakhir lain? Bang Hotman, kalau memang nanti pencemaran nama baik akan dijalankan, ini juga Pak Yulianto juga sudah memasukkan keberatannya, apalagi yang Anda mau melakukan pembelaan di situ? Bahasa hukum ancaman dan unsurnya jelas ada di KUH pidana dan di Undang-Undang ITE. Oke. Itu persis itu ya. Itu saya kira semua sarjana hukum sepakat. Kalau seorang pengacara atau siapapun mengatakan Itu versi Abang lo ya. Oke, versi saya. Abang lo ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Biarkan dulu saya ngomong. Saya kasih kesempatan Bapak Pak sebagai Yulianto. penegak hukum akan sedikit lebih leluasa dong. Kalau ada kata-kata, halo pejabat, mari kita buktikan. Nggak ada lo, Pak nggak ada Yulianto, kata halo lo ya. sebentar. Halo Saya Pak kasih Julianto, kalau saya bilang begini, jangankan Mas, Saudara Julianto, apa itu ancaman? Loh, saya tadi kan bilang enggak. Oke. Oke, Ketika tahan dulu saya Pak. bilang Tahan dulu. ada dua. Oke, tahan dulu. Saya ingin Mari kita buktikan siapa yang salah, siapa yang benar. Ya. Memang itulah dalam semua perkara kita ratusan kali kirim surat begitu ke hakim, ke jaksa, ke polisi. Oke, itu kalau ada unsur itu, oke, lanjut. Oke, jadi dari segi bahasa hukum apapun itu bukan ancaman. Yang kedua, sabar Pak, Bapak pejabat itu harus lebih tenang. Oke, ya. oke. Yang kedua, karena Haritano merasa itu bukan ancaman, sementara sudah beredar di mana-mana itu ancaman, Oke. maka dia merasa namanya dicemarkan, bikin laporan baik. Bapak sebagai warga negara, bukan sebagai pejabat loh, Anda melaporkan. Iya. Haritano juga berhak. Oke. Ya, itu dia. Oke, baik. Terakhir Pak Yulianto, dengan adanya laporan pencemaran nama baik ya dari Pak Haritano sebagai yang terlapor, Anda kemudian bagaimana Justru reaksinya? itulah Mbak, saya senang. Seseorang itu apabila merasa tidak nyaman, laporkan aja. Ini kan proses. Oke. Saya menghargai, makanya saya bilang ini saya senang dia melaporkan saya. Itu proses. Artinya kasusnya jadi lebih jelas. Iya, lebih jelas. Tapi Baik. kalau dia mengancam penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya, ya, Oke. dan dia sudah sebarkan nama baik saya ini kemana-mana dengan karakter assassination, buat saya itu harkat dan martabat pribadi saya yang harus akan saya bela sampai dimanapun. Oke, Itu, baik. kuncinya di situ. Oke, kita lihat nanti bagaimana pembuktiannya ya Bang Hotman ya. Sayang sekali waktunya sedikit Pak Ahyar, terima kasih juga Pak Yulianto. Mudah-mudahan ini kita salaman dulu Pak, tolong Pak. Salam.